Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Khairah yang beriman dan dirahmati Allah, hikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dapat dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini, kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti kalanya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Namun, di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya. Karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita itu akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya, tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286, artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikirkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir dan orang-orang zalim." Dari ayat itu, kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ayat ini menjadi reminder untuk kita agar kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk. Sekalipun kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah, yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan apa yang kita jalani.
karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Yang kedua adalah tanda Allah menaikkan derajat seseorang, yaitu dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzolimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain. Namun, mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita ketika kita sudah berusaha. Kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Yang ketiga adalah cara Allah menaikkan derajat kita adalah mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan, situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi membuat kita sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami, baik itu masalah besar maupun kecil, hal ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Hikmah dari kesusahan dan penderitaan itu adalah Allah lagi sayang sama kita. Maknanya di balik setiap kesusahan pasti akan ada hikmah yang akan didapatkan sabar. Kunci dari datangnya pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ujian yang sangat berat dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, harus selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat, tanda Allah menaikkan derajat kita adalah didorong untuk terus beribadah. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tak berencana melainkan ibadah tertentu. Namun, kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ialah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan. Bila hal demikian terjadi padamu,
maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajatmu. Sebab Dia ingin kamu lebih dekat dengannya dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Yang kelima adalah tanda Allah menaikkan derajat kita adalah kita dibuat tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak, bila seseorang mengakui mencintainya dan dia pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang. Itu kasus sederhana. Dari tanda ini ialah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa. Meski sebelumnya telah direncanakan dengan baik, bila hal ini terjadi padamu, janganlah lengah, teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Sebab Dia sedang menaikkan derajatmu. Doa dan harapan saya, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.